Pak Andreas, kalau di beberapa waktu yang lalu debat pertama Pak, ada yang mengatakan bahwa paslon 1 itu mau mengubah narasinya, paslon 2 ingin melanjutkan, paslon 3 pada malam ini itu ada di mana? Ya sebetulnya sesuai dengan misi dan visi yang kita sampaikan, jangan dilupakan bahwa keberhasilan pemerintahan Jokowi itu dimotori oleh PDI Perjuangan. Oke. Jadi keberhasilan pemerintahan ini itu adalah termasuk di DPR RI yang mengawal adalah PDI Perjuangan. Karena itu yang paling paham mengenai keberlanjutannya, karena itu kami sebetulnya posisinya adalah ingin menuntaskan dan mempercepat. Oke. Contohnya misalkan di dalam lapangan pekerjaan, kita tahu bahwa pemerintah telah melakukan banyak hal. Termasuk misalkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan salah satu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan 7% juga. Tetapi hambatannya di mana? Hambatannya ternyata ada di dalam eksekusinya. Oke. Yang inilah kita akan mempercepat dengan apa yang menjadi hambatannya. Yaitu pertama adalah masalah yang utama adalah pelaksanaan daripada regulasi. Jadi pelaksanaannya, implementasinya, turunan-turunannya, PP dan seterusnya. Terus yang kedua apa? Yaitu masalah yang disebut dengan kapasitas institusi yang rendah. Ini terutama apa? Terutama adalah pemberantasan korupsi dan mengenai birokrasi yang tidak efisien. Dan yang ketiga apa? Ternyata pelaksanaannya itu sangat tergantung kepada hubungan pusat dan daerah. Dan disinilah sebetulnya gabungan antara Pak Mahfud dan juga Pak Ganjar yang mempunyai pengalaman di dalam reformasi hukum dan juga mempunyai pengalaman sebagai gubernur dan juga pernah di DPR, ini akan sebetulnya membuat eksekusi kebijakan ini menjadi berjalan lebih cepat. Bisa saling melengkapi begitu? Selain melengkapi juga mempercepat. Lebih cepat? Lebih cepat. Jadi sebenarnya fondasinya itu semua udah ada. Fondasinya itu dari segi regulasi. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebetulan kita terlibat di dalam panjanya. Kemudian mengenai Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Kemudian terakhir sekali itu mengenai Undang-Undang Perluasan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Ini adalah fondasi untuk reformasi struktural. Sehingga kalau dikatakan apakah itu bisa dicapai ekonomi 7%, bisa. Dan kita mengatakan ini harus sebenarnya optimal. Tapi kok optimis sekali Pak Andreas mengatakan 7% bisa dicapai kalau melihat kondisi perekonomian saat ini. Maksudnya itu juga janji yang sempat disampaikan oleh Pak Jokowi dan terbukti sekarang, tidak tercapai. Justru itulah makanya kenapa itu tidak tercapai. Kita lihat aja di dalam apa yang menjadi tujuan utama di dalam misalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kan diciptakan di situ bahwa sebetulnya bagaimana menyederhanakan regulasi, bagaimana kemudian kita memberantas korupsi, bagaimana kemudian kita melakukan reformasi birokrasi. Itulah eksekusinya. Dan menurut saya yang satu yang paling penting itu adalah itu bisa dilaksanakan kalau ada orkestrasi kebijakan, struktur kebijakan sektor real, kemudian fiskal dan moneter, serta yang tidak kalah penting adalah siapa yang mengeksekusi aktornya, yaitu apa? Jadi sang eksekutor sangat penting Sakon kabinet sangat penting, karena itu yang menjadi faktor pembeda. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.